saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kita bicara tentang berkat Tuhan. Berkat Tuhan juga secara jasmani. Dan ingat baik-baik, siapa sebenarnya yang kita ikuti. Itu yang menentukan berkat Tuhan yang tercurah kepada kita. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk jaminan berkat Tuhan untuk kami. Bila kami ikut Yesus, sungguh-sungguh ikut Engkau Tuhan, maka kami dijamin pasti dipenuhi dengan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 14. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 14. Mari kita membaca beberapa ayat saja. Kata firman Tuhan ayat 9, mulai dengan ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ayat 14, Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Amin.
Ada 3 prinsip yang sangat penting dalam hal ini. Yaitu yang pertama, saudara harus meyakini betul bahwa saudara sekarang sedang ikut Yesus. Mari saya baca firman Tuhan untuk kita semua. Harus dibaca ini, harus saudara mengerti betul-betul, yaitu dari 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kalau sudah disebut sebagai orang Kristen, Kristianos itu artinya orang yang memasukkan kakinya ke bekas telapak kaki Yesus. Demikian pula domba-domba tadi. Ya, mereka tidak boleh lari kemana-mana. Ada banyak bahaya. Itu sebabnya mengapa dalam Mazmur 23 ayat 4 disebutkan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bunyi tongkat itu diikuti oleh domba-domba. Dan kemudian gada untuk pukul apa? Untuk pukul domba nakal. Jangan lupa juga, ya, domba nakal dipukul sampai patah kakinya supaya tidak lagi lari kemana-mana. Tetapi yang terutama ialah untuk pukul apa? Seperti Daud. Pukul apa? Singa dan beruang. Oh, saudara-saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita semua bahwa kita bukan hanya diberkati oleh Tuhan, tapi dilindungi oleh Tuhan sepanjang umur hidup kita bila kita mengikuti jejaknya. Hal ini penting sekali, saudara sekalian. Dan jangan lupa, ada orang bilang, memang kita bisa kaya, bisa diberkati hanya dengan berdoa-berdoa saja. Oh tidak, saudara sekalian. Doa justru mendorong engkau untuk mau bekerja, berusaha secara bersih. Ya, karena banyak orang yang mau mudah hidupnya dengan cara berjudi. Hati-hati. Atau sekarang ada bentuk yang lain dari perjudian. Ingat, semua ada di sini, di jajar saudara sekalian. Dengan mudah kita bisa masuk taruhan. Misalnya saya taruhan bola, oh sudah umum orang tahu itu. Jadi jangan saudara mau hidup mudah seperti itu. Ikuti jejak langkah gembala menuju ke padang rumput. Tadi ayat firman Tuhan katakan kepada kita. Saudara dengar baik-baik, saya bacakan ulang lagi. Ya. Yohanes pasal 10. Maaf, saya tidak. Ini kan. Yohanes pasal 10 katanya, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita sungguh mengerti ini. Jadi mereka tidak diam-diam aja di kandang, tidak. Mereka berangkat keluar menemukan padang rumput. Ingat, di sana sudah ada saingan yang makan rumput yang sama. Jadi hidupnya saudara sekalian, jangan cepat menyerahlah. Ada sedikit-sedikit saingan, sudah mulai katakan, saya tidak mau usaha lagi karena Tuhan tidak melindungi usaha saya. Oh jangan. Mereka pergi makan rumput itu, saudara sekalian, di situ sudah ada kambing, sudah ada itu hewan-hewan rusa atau kijang di sana sudah makan rumput yang sama. Jadi hiduplah dengan bersaing secara sehat. Nah, percaya bahwa sudah punya mental pemenang. Berikutnya dikatakan, diperbandingkan ayat 10, pencuri dengan gembala. Jangan lupa ini saudara sekalian. Pencuri itu iblis. Dia selalu merugikan kita. Nah, tapi seringkali orang juga cari untung pada iblis. Pakai pelaris, pakai segala macam. Bahkan ada yang pakai tumbal. Hati-hati. Bila engkau orang percaya, mari ikut terus gembala yang baik itu. Karena apa katanya? Dengar baik itu,
Yesus datang, aku datang, gembala itu datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iblis tadi curi semua, tapi itu gembala yang baik itu memberikan berkat berkelimpahan, kebalikan daripada pekerjaan iblis. Nah, yang ketiga, saudara sekalian, lihat ayat yang saya baca tadi, ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Inilah sebenarnya kunci hidup yang diberkati oleh Tuhan, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Saudara harus mengenal Dia. Mengenal melalui apa? Bertobat sungguh-sungguh, terima Yesus dalam hati saudara sekalian, dan dilepaskan dari kutuk. Engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk berkat Tuhan yang Kau berikan kepada kami lewat firman Tuhan ini. Tolong supaya setiap jemaat dan pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan ini sungguh-sungguh sadar, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, masukkan kakinya ke bekas telapak kaki Yesus, tidak pernah menyimpang dari sana, dan benar-benar sudah mengenal Yesus secara pribadi, secara mendalam, melalui pertobatan kelahiran baru dan lepaskan dari kutuk. Terima kasih Tuhan. Berkati semua pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.